Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, tentunya untuk melaksanakan pekerjaan di instansi pemerintah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, pada video ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya adalah merupakan informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer, terutama bagi Bapak Ibu honorer yang telah terdata dan datanya diterima oleh database BKN. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesuai dengan rekap data honorer yang telah sampai di BKN, ada kurang lebih 2,4 juta. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan informasi ini. Nah, di sini informasinya yaitu tentang dokumen yang utuh, ya. Ini sebagai bukti bahwa Bapak Ibu honorer itu resmi sebagai honorer di instansi pemerintah. Nah, ini akan dipersyaratkan untuk pengangkatan tanpa tes. Nah, jadi Bapak Ibu simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Pada RUU ASN perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 telah menyebutkan bahwasanya terdapat beberapa tenaga honorer yang kategorinya diprioritaskan pemerintah untuk diangkat menjadi seorang pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Tepatnya hal itu tertulis di dalam pasal 131A ayat 1 yang menyebutkan bahwa pegawai tidak tetap, tenaga honorer, pegawai tetap non-ASN diangkat berdasarkan SK yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib untuk diangkat menjadi pegawai negeri sipil dengan memperhatikan batas usia pensiun sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90. Jadi ini adalah kategori atau kriteria honorer yang akan diangkat menjadi ASN atau PNS tanpa tes sesuai dengan RUU ASN ini sebagaimana yang telah tertuang pada pasal 131 ayat 1. Berikut ini merupakan beberapa kategori tenaga honorer yang dapat diangkat menjadi PNS tanpa melalui tes yang telah disebutkan di dalam RUU ASN, yaitu pertama, tenaga honorer yang telah bekerja secara terus-menerus dengan masa kerja paling singkat selama 3 tahun. Kemudian, tenaga honorer yang sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 sudah memiliki surat keputusan yang mengatur mengenai pengangkatan tenaga honorer. 3. Tenaga honorer yang belum mencapai usia pensiun. Nah, ini ada 3 ya kriteria atau kategori honorer yang mana sesuai dengan persyaratan ketiga ini pasti akan diangkat menjadi PNS tanpa tes sesuai dengan RUASN. Untuk para tenaga honorer yang sesuai dengan persyaratan di atas, dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau dapat diangkat menjadi PNS melalui seleksi administrasi saja. Ingat Bapak Ibu ya, hanya melalui seleksi administrasi saja. Jadi para tenaga honorer tersebut hanya akan melakukan yang namanya verifikasi dan juga validasi surat keputusan atau SK pengangkatan yang sangat penting sekali. Sesuai dengan yang telah disebutkan di dalam pasal 131A ayat 1 bahwa pengangkatan PNS hanya didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Jadi para tenaga honorer harus memastikan telah menyimpan SK pengangkatan karena itu menjadi syarat administrasi untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa melalui tes sesuai yang disebutkan dalam RUU ASN tersebut.
Nah, jadi Bapak Ibu, kira-kira dokumen apa yang harus jadi syarat ini? Yaitu SK pengangkatan Bapak Ibu sejak diangkat menjadi honorer sampai diangkat nantinya menjadi PNS tanpa tes. Nah, di sini ada perlu tambahan informasi tentang dokumen yang sangat penting sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan sebagai honorer di instansi pemerintah, yaitu tentang dokumen atau SK pengangkatan. Tentunya Bapak Ibu selama honorer itu misalnya dikontrak 1 tahun, lalu diperpanjang dan diperpanjang lagi, maka semua dokumen atau SK pengangkatan itu, baik SK pengangkatan awal demikian dengan perpanjangan kontrak, harus disimpan dengan baik karena itu akan menjadi syarat pengangkatan Bapak Ibu untuk menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Hal tersebut juga menjadi salah satu upaya dan skema pemerintah untuk melakukan penyelesaian permasalahan tenaga honorer yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentunya Bapak Ibu, honorer yang ada di Indonesia itu yaitu di instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Jadi telah ditegaskan juga bahwa honorer yang menjadi prioritas utama yaitu yang bekerja dalam bidang fungsional, pelayanan publik, dan administrasi. Itu satu ketegasan Bapak Ibu ya. Honorer yang bekerja dalam bidang fungsional, serta honorer yang bekerja pada bidang pelayanan publik dan administrasi. Demikian informasi yang dapat diberikan mengenai kategori tenaga honorer jadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes menurut penjelasan yang disebutkan dalam RUU ASN. Nah, Bapak Ibu, inilah informasinya ya. Semoga hal ini menjadi bagian dari Bapak Ibu ya. Tentunya Bapak Ibu nantinya akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Namun, pastikan dahulu yang perlu dipastikan yaitu Bapak Ibu bekerja telah terus-menerus di instansi pemerintah, kemudian maksimal atau minimal masa kerjanya yaitu 3 tahun. Jadi ini perlu dipastikan tentang masa kerja yang merupakan kriteria pengangkatan minimal 3 tahun. Kemudian pastikan bahwa Bapak Ibu di dalam SK yang ada itu diangkat atau di-SK-kan paling tidak 15 Januari 2014 dan melaksanakan pekerjaan secara terus-menerus hingga sekarang. Seterusnya, pastikan bahwa usia Bapak Ibu belum mencapai usia pensiun. Selain daripada itu, hal penting lain yang perlu diingat oleh Bapak Ibu, ya, bahwa dalam hal pengangkatan ini, ya, Bapak Ibu mesti ketahui, ya, hal penting yang menjadi dasar pengangkatan, yaitu SK Bapak Ibu sejak jadi honorer dan SK-nya itu diterbitkan setidaknya 15 Januari 2014. Demikian informasinya Bapak Ibu, semoga hal ini bisa terwujudkan dan kiranya pekerjaan pemerintah bersama dengan DPR RI dalam hal pengesahan RUU ASN dapat tercapai dan dapat dilaksanakan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.